warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Iya, kurang kompak kayak tadi. Semangat. Sebelum kegiatan pagi ini kita mulai, silakan kelas untuk silakan. Suaranya bapak yang lantang. Persiapan kita mulai. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, semuanya masuk ya? Semuanya masuk? Alhamdulillah. Semua masih dalam keadaan sehat. Berpendapat, jangan lupa sebelum berangkat harus sarapan. Ya, supaya apa? Supaya kalian mempunyai apa? Mempunyai apa? Energi tenaga. Nah, ini kaitannya dengan energi dan tenaga yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang energi alternatif. Yes, ada PL, PLT. Ayo, semuanya. PL. Kalau PLTA itu apa, Wisnu? Ayo. Lupa agak belajar. Haikal. Bangkit listrik tenaga air. Pinter. Pembangkit listrik tenaga air. Pinter. Terus selain PLTK apa lagi? Yang sekarang lagi ngetren yang ada di atap-atap rumah? Tenaga surya. Gitu. Ada tenaga surya, ada PLT, tadi sudah PLTA, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, itu. Nah nanti untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang energi listrik. Para ini akan baik pelan, tapi sebelumnya sebelum kita ke materi. Seperti biasa, ya, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, supaya apa? Supaya kalian mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, supaya memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, supaya nggak jadi teroris, kan ya itu. Kenapa? Karena teroris itu tidak mempunyai jiwa nasional. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa nasionalisme ya? Makanya sejak ini kalian sudah diajarkan tentang lagu bangsa. Silakan kalian berdiri semua. Ya, oke. Ini sudah rutinitas, makanya harus nanti disesuaikan dengan apa yang ada di depan. Hey.
Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Oke. Dapat ketinggian dari semangat lagi. Ya, baik anak-anak, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari beberapa materi. Oke. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran seperti itu, kalian amati. Nanti kalian harus bisa apa nanti? Harus bisa membaca teks. Teks apa? Teks eksplanasi. Jadi kalian harus bisa membaca teks eksplanasi dan mencari kata-kata. Di situ ada kata-kata baku. Oke, kata-kata baku pada teks eksplanasi. Jadi yang pertama kalian harus bisa membaca dan menemukan kata baku. Ya. Yang kedua, kalian nanti harus bisa menulis. Menulis apa? Kalimat efektif dan kosakata dengan sistematis. Ya. Berikutnya, setelah kalian mendapatkan materi hari ini, kalian harus bisa apa? Memilih pakaian. Nah, nanti ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kenapa? Karena ada listrik. Yang berikutnya yang terakhir, nanti kalian ada tugas kelompok. Nah, ketika kalian bekerja kelompok, nanti diharapkan kalian itu bisa membuat sebuah hasil karya, menciptakan karya, yaitu cara menghemat listrik. Nah, itu nanti pelajaran untuk pagi hari ini, untuk pertemuan pertama ini, nanti kita bahas. Oke, paham ya? Oke, kita langsung masuk ke berikutnya. Pertama, amati video ini. Jangan lupa bahwa catatan kecil. Nanti kalian akan menemukan kata-kata ataupun ilmu yang baru. Oke, nanti bisa dibagi dengan kelompoknya. Oke, dibagi dengan kelompoknya karena kalian akan mencari informasi dari teks eksplanasi yang saya bacakan atau yang kami tampilkan di video. Ini penjelasan, jadi saya tidak. Oke, nah, silakan disimak dan baik-baik. Tahukah kalian anak-anak apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah.
Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, kita juga akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas teks eksplanasi. Yang kedua adalah pernyataan penjelas. Pernyataan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan menulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua adalah Dari sini, atau mungkin diulang lagi. Saya ulang sekali lagi, tolong lebih teliti, lebih cermat. Ya. Jadi jangan hanya satu anak saja, tapi semuanya nakal. Sehingga nanti kalian gabungkan jadi satu, nanti sama atau tidak. Oke, paham? Nanti, oke, nah ini itu kerjasama. Oke, ya. informasi yang bersifat faktual. Maksudnya, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Kemudian, kita akan membahas bagaimana cara menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca teks eksplanasi tersebut dengan seksama. Yang kedua, perhatikan struktur teks eksplanasinya, yaitu dari umum, pernyataan penjelas, dan interpretasinya, agar dapat membedakan informasi dan opini penulis. Hal ini sangat penting karena bagian terakhir dari teks eksplanasi merupakan interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan dari penulis teks eksplanasi tersebut. Oke, dari situ ulang sekali lagi. Gimana? Tahukah kalian bahwa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, kita juga akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah pernyataan penjelas. Pernyataan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan menulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua adalah umum informasi yang bersifat faktual. Maksudnya, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Kemudian, kita akan membahas bagaimana cara menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca teks eksplanasi tersebut dengan seksama. Yang kedua,
perhatikan struktur teks eksplanasinya, yaitu gambaran umum, deretan penjelas, dan interpretasinya, agar dapat membedakan antara informasi dan opini penulis. Hal ini sangat penting karena bagian terakhir dari teks eksplanasi merupakan interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan dari penulis. Saya ulang sekali lagi, oke? Tolong diperhatikan betul. Oke, ini nanti akan saya tambahkan sekali, oke? Saya bisa lagi. Tahukah kalian anak-anak yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, kita juga akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah isi penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua adalah membuat informasi yang bersifat faktual. Maksudnya, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Kita akan membahas bagaimana cara menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca teks eksplanasi tersebut dengan seksama. Yang kedua, perhatikan struktur teks eksplanasinya, yaitu gambaran umum, deretan penjelas, dan interpretasinya, agar dapat membedakan antara informasi dan opini penulis. Hal ini sangat penting karena bagian terakhir dari teks eksplanasi merupakan interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan dari penulis teks eksplanasi tersebut. Wow. Oke. Saya lanjutkan lagi. Oke. Oke, masih belum selesai, oke? Tahukah kalian anak-anak? Sudah sampai dari sini. Setelah kalian menyimak tadi, coba apa yang kalian dapat? Iya. Tadi sudah melakukan 3 kali. Sudah melakukan 3 kali. Dari berapa ini? 2 menit. Apa? Dengar. Silakan dengar. Suaranya yang keras sambil berdiri biar bisa. Pengertian tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi berarti apa, Rika? Proses atau Tolong bilangkan lantang suaranya mungkin. Ya keras. Dibaca di atas tidak apa-apa. Ya, Bapak ini tidak apa-apa. Itu memang hasil rangkuman kalian. Silakan. Lihat. proses istilah atau fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi seperti yang disampaikan dengan berarti yang terjadi peristiwa apa?
Istimewa apa? Semalam Istimewa fenomena alam atau sosial. Tadi sudah. Apakah berikutnya? Yang berikutnya, siapa lagi selain teks, pengertian dari teks eksplanasi yang kalian dapat tadi? Bentar. Tujuannya apa tujuannya? Gimana tujuannya? Memberikan penjelasan kepada pembaca. Terus setelah tadi Rehan sudah menjelaskan arti teks eksplanasi, Alvan sudah menjelaskan tujuan teks eksplanasi yang lain. Apa yang kalian dapat dari video itu? Ayo, Haikal yang keras suaranya. Membuat informasi bersifat faktual, yaitu dengan baca teks secara seksama dan sumber eksplanasi yang dapat secara umum berdasarkan jelas dan tiga interpretasi. Berarti yang disampaikan Haikal itu adalah struktur bagian-bagian dari teks eksplanasi. Ada apa aja tadi Kak? Struktur pertanyaan umum, Pertanyaan umum, dan interpretasi. Atau kesimpulan atau saran. Nah, itu strukturnya. Berarti tidak ada pengertian, sudah ada tujuan, ada struktur. Masih kurang satu lagi tadi. Apa yang kalian dapatkan? Ayo. Ya, apa? Ada juga yang lain? Tadi Haikal panjang yang lain ya. Masih kurang satu lagi. Saat itu yang tercantum pada tujuan kita belajar hari ini apa tadi? Ya. Ciri eksplanasi itu bagaimana tadi ya? Sudah kalian catat tadi? Coba dengerin tidak? Sambil berdiri. pertama tentang struktur dan eksplanasi atau jawaban dari jawaban Kalau membaca dengan seksama, terus apa yang kedua? Memperhatikan berarti itu cara memahami atau ciri-ciri. Cara memahami. Cara memahami. Yang ditanyakan itu ciri-ciri apa cara memahami? Siapa yang bisa menunjukkan ciri-cirinya tadi? Ya. Yang lain? Ciri-cirinya bagaimana? Oh, berarti menyimak kalian masih kurang. Keterampilan penulis kalian juga kurang. Ya, ya kan? Sekarang aku lihat bukunya. Ya, lihat bukunya halaman berapa itu? 147. Ya. Itu salah satu teks eksplanasi. Sekarang kita coba dibaca satu anak satu kalimat atau satu anak satu paragraf. Mulai dari Fauzan, yang paragraf pertama tentang Marconi ini. Marconi, coba dibaca yang keras, Fauzan. eksplanasi merupakan informasi atau Teksnya bukan judulnya, gitu. Marconi mana? Ya, ayo. Suaranya mana? Nanti Haikal. Saat berusia 7 tahun, Marconi terinspirasi oleh Belum Kal. Tadi sampai ayo makanya diperhatikan, ayo diperhatikan. Ayo. setelah mengembangkan telekomunikasi tanpa kabel dan dikenal dengan radio. Ia Terus? Ia menerima Nobel bersama Carl Brown pada tahun 1909. Ganti Ridwan berikutnya.
saat berusia 7 tahun akuni terinspirasi oleh penemuan dari gelombang elektronik. Gelombang ini tak tampak oleh mata, jadi sudah lewat pada suara. Konik berdapat dalam gelombang tersebut dapat manfaat untuk mengirim tanda-tanda orientasi jelas-jelas tentang menaikkan cepat atau kecil. Benar. Komunikasi tersebut dapat berkembang melalui telegram. Pendengarnya berarti ketika lanjut itu informasi mengenai kapal dan 9 tahun. Berupa cerita dari radio itu sebagian penonton dapat disamakan. Pada tahun berikutnya berhasil mengirim cerita melalui radio dari Irlandia ke Argentina yang lebih dari 6.000 mil atau sekitar 1.666 km. Ganti Alpan. Dia adalah anak diperlukan oleh semua yang tidak Ganti yes. Suaranya wah. Iya. Itu ada berapa paragraf? Ada 3. Sekarang coba kalian cari pokok pikirannya. Coba cari pokok. Intinya apa yang kalian temukan pada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kalian amati, simak, baca, pahami, coba kalian utarakan. Pak, paragraf 1 intinya gini-gini. Apa yang kamu dapat? Oke? Ayo, saya kasih waktu 5 menit. Lihat sudah selesai? Bisa? Paragraf pertama? Apa ya? Lihat. Kami adalah seorang insinyur listrik kalian dan para model. Itu masih menggunakan bahasa buku, gunakan bahasa sendiri. Ya, ayo. Gunakan bahasa kalian sendiri. Apa yang kalian dapatkan dari 3 paragraf itu? Ayo. Marconi adalah pencipta radio. Marconi adalah pencipta radio. Kalau pencipta radio berarti orangnya pintar atau tidak? Kalian pengen pintar atau tidak? Kalau pengen pintar harus belajar. Belajar itu hanya sekali, 2 kali atau setiap hari. Harus kan? Itu kalau mereka yang pertama. Jadi kamu sudah mengenal Marconi. Iya kan? Secara tidak langsung. Padahal itu Marconi lahir tahun berapa? Dulu, ya sekarang sudah meninggal. Tapi meninggalkan sejarah. Ayo, intinya apa yang kalian dapatkan dari paragraf pertama sudah, paragraf kedua, paragraf ketiga, Alpan. Terima kasih oleh yang mengenai perubahan Temuan gelombang elektromagnetik. Kalau kita hubungkan dengan sehari-hari apa? Dari paragraf kedua itu yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada di situ. Coba kalian kaitkan apa? Coba kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari, kebutuhan kalian sehari-hari. Itu ada di situ, oke? Ayo. Apa? Kasih dulu pas, oke? Apa? Ayo. Mungkin tidak? Bagaimana? Ya, silakan coba enggak? Lihat. Di situ ada kata menggunakan kawat atau kabel. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Menggunakan kawat dan
dan kabel. Karena kawan dan kabel itu ada hubungannya dengan listrik. Listrik itu bisa mengalir karena ada kabelnya. Kabel fungsinya apa? Menyalurkan atau mengalirkan apa? Aliran. Kalian paragraf keempat. Oh enggak, ketiga, paragraf ketiga. Oke, paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga. Ya kan, apa yang kalian dapatkan dari paragraf ketiga? Yang kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di situ sudah jelas. Sudah jelas, ya. Gunakan bahasa kalian, bukan bahasa buku. Oke, ayo. Kita nanti kosakata kalian kan? Ya, apa? Ya, tidak lagi. Ayo lihat ya. Maksudnya yang banyak menunjukkan kita itu apa? Radio. Oke, terima kasih. Berarti radio itu fungsinya adalah untuk menyampaikan berita. Radio kan ada ya kebutuhan sehari-hari sama dengan radio menggunakan ceramah. Nah, kalau yang disampaikan mereka itu beri. Ya, secara tidak langsung kalian sudah memahami dari teks eksplanasi. Cara membangun teks eksplanasi ya seperti itu. Jadi pertama kalian seperti yang disampaikan di lagi. Yang pertama apa caranya memahami teks eksplanasi? Yang pertama, yang dibaca dulu seluruhnya. Setelah dibaca dia apa? Menyimpulkan, disimpulkan paragraf 1 apa? Paragraf 2 itu apa? Paragraf 3 itu apa? Nah, seperti itulah harapannya daripada teks eksplanasi. Oke? Nah, berarti untuk ini sudah. Nah, sekarang tugas kalian, kalau tadi membahas tentang Marconi yang saya berikan ini lain, tapi ada hubungannya dengan silakan kalian kerjakan di LHPD. Oke, saya kasih waktu jangan lupa aja menunjuk angka 15, jangan lupa aja menunjuk angka 2 harus selesai. Ya? Oke, saya mulai dari sini. Oke, silakan dikasih nama, ditulis namanya. Oke, setelah itu dikerjakan. Dan nanti salah satu dari kelompok ada yang presentasi ke depan. Paragraf pertama kesimpulannya apa? Paragraf kedua kesimpulannya apa? Paragraf ketiga kesimpulannya. Oke, bagaimana cara menyimpulkan? Harus dibahas, dibaca, setelah itu baru bisa. Oke, jangan lupa dikasih nama. Langsung di sini tidak apa-apa, ya. Gantian ya. Oke. Ya, kalau lupa dibalik dari wajah menggunakan di atas, pojok kanan atas, boleh pojok kaki atas, silakan dibaca dulu. Oke, dibaca dulu. Setelah itu simpulkan. Di situ ada 2 kolom. Oke. Di situ ada paragraf 1 tentang topik masalah, paragraf 2 tentang detail penjelas, paragraf 3 tentang simpulan. Silakan dibaca, dibangun dulu, setelah itu dikerjakan. 5 menit lagi. Kemampuan membaca kalian bagus, betul. Satu paragraf segera disimpulkan langsung. Lihat cepat. Kalian soalnya kata-kata yang kata-kata bagunya atau kata-kata yang penting masih kalian garis-garisnya dan nanti tinggal kalian merangkai. Masih di sini.
Gitu. Enak kalau pakai garis kan juga. Ayo pakai garis kita langsung sih. Gitu. Nanti nggak perlu, jadi nggak perlu nulis lagi. Jadi garis ini gitu. Oke. Nah, kalau hitung lagi saya jadi tidak kalau kesimpulannya ini diri kali garisnya. Jadi nggak perlu nulis, tidak baca. Dan ini besar. Nah, ini kan setelah di dalam kita sudah membuat peta pikirannya, peta konsepnya, ini sampai titik. Oke, baca, tulis, 30 menit lagi. Masuk kelas ini soalnya di nggak usah kan sudah memberes dan nanti kalau kehidupan dan kehidupan langsung cari yang ini kan sudah paragraf 1 kan ya itu menjadi paragraf dan nanti ketika kalian kehidupan teman-teman hasil kerjaan saya untuk paragraf pertama itu kesimpulannya begini, paragraf kedua kesimpulannya begini, paragraf ketiga kesimpulannya bisa mulai satu paragraf berarti satu kesimpulan. Jadi pokoknya kalian harus bisa membedakan kesimpulan pertama, kesimpulan kedua, kesimpulan. Dari itu. Bisa. Dan sudah selesai. Saya butuh 3, karena ada 3 paragraf, berarti 36. Hingga sudah dapat 2. Saya selesai. Kalau kedua, kemarin, pausan kedua, alfa 2, dari yang kelas 1, Ridwan 2, sama
Wisnu. Ya. Tinggal 1 menit. Kelompok saya dipanggil 1, oke? Nanti ya. Jadi dikasih pengantar seperti biasa, oke? Sudah? Mata beres semua. Hello. Belum. Jadi. Itu duduk panjang ini nanti kamu sudah siap, yang lain sudah semangat. Oke, sudah selesai. Satu lagi, oke, sudah selesai. Baik, tadi lembar tugas kalian sudah kalian lakukan. Harus ada yang presentasi nanti nilainya sudah. Silakan, karena tadi Haikal dulu, silakan Haikal. Kita kasih pengantar seperti biasanya. Yang mentang, ini kalau saya mau beli nanti juga yang dibuat. Kalau itu baru lewat Departemen dan Development Fakultas Universitas Indonesia atau mungkin memperkenalkan pengalaman dulu pertama diajar yaitu pada tanggal 24 Juli 2020 di Universitas Indonesia. Terus yang kedua sekalian. Yang harus dibaca, bilang makan pelayanan TV terbuat dari paper untuk muka langsung dari TV. Artinya bahan sampel masih terbatas hanya karena kalian salah ketik. Batik listrik masih sulit untuk dijangkau oleh jaringan listrik. Gunakan yang bernyanyi hitam cukup tinggi dikarenakan mungkin biaya yang sangat mahal. Kemudian akademi soda ini merupakan untuk nyata kebetulan OI yang diharapkan dapat terhadap bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber pendanaan kali bisa tidak berpolisi aman dan dengan dan oke yang dari saya terima kasih. Belum ada yang tanya kan pasti temannya, ya kan? Coba kalian ada yang tanya, mulai dari tahun juga ada yang tanya, nanti biar dijawab sama Haikal. Satu pertanyaan saja. Silakan. Ayo siapa yang tanya? Yang dijawab sama Haikal. Yang kemudian dengan apa itu? Teks eksplanasi tersebut. Ayo, silakan. Yang bertanya. Kalian tidak bertanya, nanti ganti Haikal yang akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bertanya satu? Tidak ada yang bertanya? Silakan Haikal bertanya. Apakah energi yang dilakukan Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI? Tanya pada siapa? Tanya pada Alpan. Alpan, ya Alpan kayak di tes sekarang. Ayo. Betul? Soal akademik. Nah, soal akademik. Oke, tepuk tangan untuk Haikal, oke? Ya, itu oke. Berarti kalau memang betul-betul paham, itu oke. Dan nanti tiap kalau persaingan sama Alpan, nanti kamu maju presentasi di depan. Setelah itu kasih kesempatan temannya bertanya. Kalau temannya tidak bertanya, berarti kamu yang bertanya. Silakan Alpan berikutnya. Waalaikumsalam. Bantu tuh cak, lanang terus.
kemudian ini merupakan kebijakan kemudian juga untuk dan diharapkan juga bisa menaiki Itu jawaban dari Alpan. Kesimpulannya dari Alpan. Sekarang ada yang tanya kepada Alpan. Silakan. Kalau kalian tidak bertanya, nanti dari Alpan yang akan bertanya. Tidak ada? Haikal, oke. Jakarta pendidikan sudah Jakarta menyiapkan perkembangan negara. para pemain tadi kalau fakultas. Gimana? Benar. Benar, oke, terima kasih. Berarti menguasai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Untuk Alpan berikutnya. Ayo kita gendong. Ayo. Nah, fokus, santai saja. Ayo kan? Ya. Oke, terima kasih. Warnanya belakang sih. Kalau anak kan menjadi TNI, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompres. Saya akan mempresentasikan teks eksplanasi. Satu departemen teknik elektronika komputer Universitas Indonesia. Ya. Silakan yang mau menanggapi jawaban dari Rehan, mulai dari kapan ini? Haikal, silakan Haikal. Ini yang mengasih pertanyaan Pak. Kasih pertanyaan dong. Siapakah yang membeli data-data yang bersama dengan kita ini? Sini. Oke. Bilang betul opo tapi Siapakah yang apa? membeli Dengan data-data bahasa yang baik. Indonesia mengenai dengan kita ini? Apa? Betul, oke, terima kasih. Terima kasih untuk baik, itu kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Kalian sudah mencari tahu bagaimana. Sekarang ya, untuk LKPD-nya itu silakan dikumpulkan ketua kelompok ditaruh di meja. Kalau di meja. Oke, nomor tiga. Baik, tadi secara tidak langsung kita sudah membahas atau membaca teks eksplanasi tentang apa? Tentang energi. Ya, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Sesuai dengan tujuan tadi bahwa saya kita mempelajari pertanyaan yang berhubungan dengan listrik. Sekarang dilihat, dibaca, setelah itu sebutkan apa saja yang menurut kalian itu kalian manfaatkan. Oke. Pertanyaannya apa tuh Kal? Coba kalau itu dibaca Kal.
Bukan pemanfaatan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Manfaat listrik sehari. Ada manfaatnya tidak? Kebutuhan pokok tidak? Ya, Ya, kalau sekarang, ya kan? Ayo manfaatnya apa? Coba sebutkan satu. Ayo mulai kemudian Reza, apa yang dimanfaatkan? Untuk belajar apakah listrik bisa untuk belajar? Ya. Ya kan? Untuk belajar, untuk menyinari saat Menyinari saat belajar, ayo mbak kamu. Kau membuat nasi. Kita bisa membuat nasi dengan listrik. Makanya kalau bahasanya harus ayo bisa membuat setrika baju. Kamu bisa membuat setrika baju. Ya, bahasanya kan, ayo. Pan sebagai penerangan saat malam hari. Oke, bisa. Ayo. Buat. No, untuk memanaskan setrika. Ayo, setelah lagi. Bikin tang ini. Ayo. Kau membuat nasi. bisa sampai membuat nasi kalau listrik. Kita nanti. Untuk memanfaatkan narkoba dengan listrik. Nah, ini dong bisa juga gitu seperti ini. Kalau kamu apa mau? Kamu Memanfaatkan narkoba dengan listrik. gas sebelumnya, Memasak nasi. membuat nasi ya. Kalau membuat nasi apa bisa kita pakai listrik? Makanya dijelaskan memasak nasi pakai listrik dan dialiri Listrik. Nah, itu balik ke listrik itu. Oke. Ayo. Listrik itu banyak sekali manfaatnya. Oke, salah satunya dibuat diperhatikan. Lampu itu dialiri listrik, ya kan? Nah, itu untuk gelap. Jadi kemarin tadi nggak menerangi. Ya, mulai menerangi belajar, menerangi. Ya. Terus itu apa lagi nih? Nyetrika. Masuk listrik bisa menyetrika untuk pemangkasan setrika sehingga kita bisa merapikan untuk apa lagi? Ayo. Hah? Menyalakan laptop itu pakai listrik. Pakai untuk apa kalau di laptop untuk apa? Untuk mengisi dengan baterainya, ya kan? Terus di situ selain laptop ada apa? Kipas. Berarti apa? Itu kan manfaatnya kipas. Ya, kalau kita kaitkan dengan aliran listrik itu bagaimana kalau kipas itu gitu loh? menyalakan kipas. Bentar. Untuk menyalakan kipas. Maksudnya coba lebih jelas. Colokan listrik lalu menyalakan. Ya, makanya bahasanya ya. Tadi kan sudah membahas tentang teks eksplanasi. Oke, ada kalimat ya makanya ya jelas. Kalau kamu menyampaikannya terpotong-potong ya informasi tidak Oke, berikutnya Untuk pemutaran balik-balik kipas menggunakan listrik. bukan menggunakan listrik, tapi menggunakan dinamo yang dialiri Listrik. Oke, yang berikutnya, nah ini tadi yang disampaikan Haikal menanam nanti, terus pakai mesin, terus tadi yang disampaikan apa? Nah, sekarang dari semuanya itu, listrik kan ada yang dipakai menerangi jalan dan sebagainya, setrika, mesin cuci dan sebagainya. Kesimpulannya apa?
Manusia menggunakan listrik setiap hari. Manusia menggunakan listrik setiap hari. Contohnya, kalau Contohnya, menggunakan memasak nasi, menggunakan kunci dan nyalakan lampu jika malam. oke, ada lagi. Apa kesimpulannya dari gambar-gambar tadi? Apa mau kan? Menyalakan lampu. Oh, kesimpulannya kalian. Kesimpulan. Manusia menggunakan listrik setiap hari. Nah, sekarang kalau dari kesimpulannya Haikal itu dibuat pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Siapa yang menggunakan listrik? Siapa yang menggunakan listrik? Jawabannya? Manusia. Terus yang lain yang lebih kurang pertanyaannya kurang hot. Apa? Bagaimana kalau listriknya habis? Bagaimana kalau listriknya habis? Apakah listrik itu bisa habis? Bisa, Kenapa kok bisa habis? karena listrik Digunakan terus-menerus. Karena digunakan terus menerus. Oke, nah, jadi betul. Apa tadi katanya? Pertanyaan apa? Listrik bisa habis. Gimana? Apakah listrik bisa habis? Apakah listrik bisa habis? Jawabannya? Nah, dari jawabannya Haikal ditanggapi Wisnu setelah dari jawabannya Wisnu kalau dibuat pertanyaan itu bagaimana? Tadi jawabannya bagaimana? Bagaimana kalau listriknya habis? Nah, dibuat pertanyaan lagi. Apa? Apakah listrik bisa habis? Apa sama itu? Apakah listrik habis? Itu masih sama. Ayo. Kalau listriknya habis bagaimana? Kita kan nggak bisa aktivitas sehari-hari kan. Nah, supaya nggak cepat habis, bagaimana caranya? Menghemat. Nah, cara menghemat itu salah satunya adalah dengan rangkaian. Oke, jadi rangkaian listrik, karena seperti Rehan tadi, listrik itu bisa mengalir karena ada aliran listrik, ada kabelnya. Dan kabel itu sebagai jalur alurnya. Oke. Sekarang, tadi sudah kita bahas, ternyata semua manusia itu sudah banyak menggunakan listrik. Kalau listriknya bagaimana tadi? Kalau habis, ya kan? Tadi sudah dijawab sama Wisnu. Terus pertanyaannya juga sama. Nah, ini nanti kalian simak video ini. Setelah itu sambil saya bagikan lembar tugas kelompok. Lembar tugas ini nanti sama kelompok tadi, kelompok 3 individu. Ini kalian kerjakan nanti di rumah. Iya. Kelompok Ya, kelompok di rumah. Sebelum mengerjakan ini, kalian simak ini. Ini nanti akan saya bagikan di WA, di grup WA. Sehingga kalian bisa mempelajari lagi. Bisa mencoba. Oke? Jadi, apa saja nanti yang akan kita buat. Apa saja? itu anak satu apa berkelompok aja? Satu kelompok, satu. Oke, ada pertanyaan lagi. Dikumpulkan Senin. Senin nanti kita praktek. Sesuai yang ada di video, sesuai dengan yang ada di LKPD. Itu buatnya dirangkai di sekolah apa di rumah? Dirangkai di mana kira-kira? Di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Sekolah. Boleh kalian mencoba di rumah, tapi harus dalam pantauan orang tua. Oke. Nah, nanti disimak dulu videonya. Oke. Ini kelompok sini. Oke. Nah, ini untuk kelompok sini. Nah, ini kelompok sini. Besok pergi yang kerja sekolah. Besok Pergi nulis.
Insya Allah. Oke. Nanti kalau sudah selesai kegiatannya, baru. Oke. Ya. Itu nanti kalian baca dulu, ya. Di situ kalian baca dulu. Di situ sudah saya cantumkan materinya, tujuannya apa, bahannya apa saja. Oke. Dan nanti kalian itu dibuat suruh seperti ini. Oke. Nah, oke. Baik. Sebelum saya akhiri untuk hari ini, ya, tapi kita ambil kesimpulan dulu, ya. Sebelum kita bareng-bareng aku kesimpulan, ada yang ditanyakan dari LKPD itu, coba diamati dulu, ya, di situ, ya. Juga sekalian. Ada yang ditanyakan atau sudah? Ya, nama kelompok. Oke, nama kelompok. Nama kelompok. Sudah? Paham? Kalau paham, silakan disimak video ini. Setelah itu, nanti baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Saya tanyakan dulu. Ya, tolong seperti sebelumnya, siapkan coret langit. Nanti beli bersama-sama, ya. Untuk bola-bola yang kecil, nanti kita patungan bersama-sama. Oke, okay? Sekarang simak dulu video ini. Nanti ada caranya. Setelah itu berarti rangkaian itu ada apa saja. Nanti kalian catatan kecil. Nanti setelah selesai harus ada yang bisa menyampaikan apa yang kalian dapat dari video ini. Silakan disimak dan dipahami. Tahapannya seperti itu. Nanti akan tanya gini pulang di harus kita mensolder. Nanti setelah ini kalian bisa itu ada ya. Pakai tembak juga. Nanti kalian juga membuat begini. Yang utama seperti ini, nanti kalian bisa. Dulu apa ini? Ketika framing berpakaian. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur tertentu. Kelebihan rangkaian seri.
Satu, instalasi kabel lebih sederhana dan hemat. Kedua, pendeteksi yang lebih mudah. Tiga, manusia mengalir dan pengertian solusi. Kekurangan kalian bisa disampaikan ke proses yang akan membantu dan disediakan sebagai tentu yang berada di dekat sumber penerbangan akan berjalan lebih rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bertemu secara paralel. Hingga bekerjanya atau terputusnya salah satu lampu dapat membuat lampu lainnya mati juga. Yang kedua, lampu menempatkan lampu paralel yang banyak menghasilkan tegangan yang sangat besar. Nah, nanti ini saya berikan kit IPA ini tentang rangkaian listrik paralel dan ini ada rangkaian seri. Ini yang produk jadi kita. Nanti ini yang akan kita coba. Tapi kalian juga harus membuat hasil karya. Sehingga apa? Ketika di rumah kalian mati listrik atau listriknya konslet, itu kalian bisa apa? Bisa memperbaiki sendiri dengan konsep paralel dan seri. Makanya kalian pernah melihat lampu listrik itu, misalkan kalau di desa Kelagin kok nyala, kok di desa Pokak, kalau di desa Jawa Tengah kok mati lah, itu karena ada rangkaian sehingga bisa diputus ada beberapa bagian. Nah ini nanti bisa dipraktekkan, dicoba. Setelah itu kalian nanti akan praktek dengan membuat hasil karya kalian sendiri, seperti yang ada di video tadi. Paham ya? Nah ini sebagai uji coba. Nah ini untuk pembuktian. Nanti kalian boleh coba. Nah, setelah dibuktikan kalian coba sendiri, membuat sendiri, merangkai sendiri sehingga nanti misal di rumah ada lampu mati atau konslet, kalian bisa membuat dari sendiri. Oke? Itu satu kelompok itu Satu kelompok, satu rangkaian, tidak perlu banyak. Tapi ada seri, paralel, dan seri. Kenapa banyak yang seri? Karena tadi sudah ada penjelasan bahwasanya seri itu lebih banyak keuntungannya daripada paralel. Cuma kelemahannya kalau seri itu salah satu ada yang redup ya betul? Bermati. Oke. Itu nanti yang KPG-nya kalian baca dan dipahami. Baik anak-anak, sebelum kegiatan di pagi hari ini kita akhiri, oke? Tadi kita sudah membahas tentang apa? Satu. Dua. Itu baru tema materinya saja. Nah, di dalamnya teknik eksplanasi kan ada beberapa, ya. Di dalam teknik eksplanasi ada apa? Ayo, di dalam teknik eksplanasi tadi ada apa? Pernyataan umum, daya jelas, interpretasi kesimpulan pesan. Oke, sekarang kalau aliran listrik ada kesimpulannya apa? Kalian tadi sudah kita bahas. Kesimpulannya apa?
Manusia banyak menggunakan listrik. Manusia banyak menggunakan listrik. Baru saja kita menikmati videonya apa? Cara membuat rangkaian seri dan paralel. Bukan seri. Nak seri gue gigi, ya, tapi seri. Ya, rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, baik. Itu guys, anak-anak, untuk siang ini materinya seperti itu. Lebih spesifiknya, lebih jelasnya berikut. Ya, ini adalah materi yang sudah kita bahas dari ini, ada ciri-ciri dan seterusnya. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas tentang tugas kelompoknya itu sebagai persiapan untuk pembuatan karya yang akan datang. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ya. Oke, kabel listrik. Kabel listrik itu fungsinya apa? Ayo. Untuk menyalurkan listrik. Untuk menyalurkan listrik, oke. Kita ada lagi. Oke, halo sama Haikal. Ada lagi. Ayo coba. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu Berarti komponen rangkaian listrik apa saja komponennya? kabel, saklar, lampu. Kabel, saklar, lampu. Boleh, pintar, Wisnu. Oke. Terus ada lagi yang tanya. Baterai, tang, kabel, dan lain tembak. Itu untuk merangkai. Oke. Listrik, kondukan listrik, dan alat Oh, terus sudah? Sudah ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham ya? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti silakan bukunya dimasukkan. Ini kita persiapan. Oke. Jangan lupa bukunya. Oke, sampai jumpa seperti biasa. Oke. Untuk pembiasaan besok berarti tetap perkalian biasa. Oke. Perkalian. Perkalian berapa besok? Berapa? 5 sampai 10. Berarti besok silakan tempat sampahnya dibersihkan dulu, yang bagian sampah silakan sampahnya. Silakan ketua kelas untuk dibuka kalau sudah selesai. Silakan ketua kelas dibuka dulu. Sampahnya di bawahnya, ayo Tina. Ayo sampahnya. Ayo, bawa. Silakan berdua. Ayo. Silakan berdua. Persiapan berdua. Boleh. Silakan. Kita mulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sembilan kali 9. 81. Silakan pulang.
Tanggal 3. 18. Ya, ulang. 7 kali 7. 49. 49, silakan. 8 kali 8. 64, ya, ulang. Ayo. Ayo, cepat-cepat. Oke, silakan. Oke, sekarang silakan pulang. Oke, semuanya silakan pulang. Itu sekarang pulang. Oke, terima kasih. Jangan lupa suluknya. Ibu. Terima kasih, guys. Pintar kau, dia pintar kau, guys.